Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat dengan saya Bung Ropan. Apa kabar teman-teman? Ya, semoga saya berharap teman-teman dan keluarga baik-baik saja. Tetap semangat. Kevin Dix hari ini ya, berkas-berkasnya sudah ada di Menpora setelah dari PSSI. Menpora sudah terima karena kemarin ada pelantikan ya untuk kabinet merah putih di bawah pemerintahan yang baru, Pak Prabowo dan Wakil Presiden Mas Gibran. Dan Pak Dito sudah mengatakan bahwa surat dari PSSI sudah sampai ke Menpora. Oke, dan hari ini teman-teman, Menpora itu akan kebut untuk meneruskan ke Kemenkumham. Ya, sebenarnya Kemenkumham ini sudah terpisah di era baru Presiden Pak Prabowo. Kan ini kabinet baru berbeda dengan kabinet yang ada di masa Indonesia Maju bersama dengan Pak Jokowi. Nah, itu dipisahkan. Kalau kemarin masih ada Kemenkumham, ya Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, sekarang sudah terpisah. Menteri Hukum itu tetap dijabat oleh Kemenkumham yang lama, ya itu Pak Supratman Andi Adgas, sekarang sudah menjabat Menteri Hukum saja, bukan ada HAM. Nah, untuk Menteri Hak Asasi Manusia itu sudah dengan baru lagi menteri baru, Natalius Pigai, Pak Natalius Pigai, ya itu sudah terpisah. Jadi, tapi tetap masih di ranah hukum. Pak Supratman Andi Adgas yang akan nanti bergerak. Dan ketika hari ini dikirimkan karena kan masih baru, masih siap-siap semua dan diperiksa oleh minggu ini langsung diperiksa oleh pihak Pak Supratman Andi Adgas ya untuk melihat ini dan kemudian akan diteruskan ke DPR ya DPR RI. Nah, ini akan dibahas. Semoga minggu depan sudah dibahas, sudah disetujui dan ini gerak cepat. Ini satset ya, dikebut, dikejar agar bisa tersedia Kevin Dix ini bermain pada bulan November di antara tanggal 15 lawan Jepang dan tanggal 19 lawan Arab Saudi. Ya, sebelum istirahat nanti akan mulai lagi pada 2025 antara Maret juga dan bulan Juni karena ada 4 pertandingan di sana. Kita akan away ke Australia, kemudian akan bertanding pada tanggal 25 Maret melawan Bahrain dan Juninya kita menjamu Cina dan menuju ke Jepang di akhir perhelatan grup C pra Piala Dunia Zona Asia ini. Harapan bagi kita masih ada, masih terbuka walaupun kemarin kita kalah lawan Cina dengan 2-1 tapi masih terbuka. Setidaknya kalau kita bisa menang melawan Arab saja, karena Arab akan bermain ya dengan kita. Kita punya peluang untuk melaju karena ada Bahrain dan Cina yang akan tahun depan akan datang. Kita targetkan 6 poin, kita sapu untuk mereka dan peluang untuk bisa maju paling tidak peringkat ketiga atau keempat sesuai dengan target SDY ini bisa melaju sampai ke fase keempat untuk merebut 2 jatah sisa lagi buat Asia karena Asia itu ada 6. Itu 6 itu diperebutkan di grup A, B, C, masing-masing juara grup dan runner-up grup langsung lolos ke Piala Dunia 2026 di Amerika, Meksiko dan Kanada. Ya, teman-teman. Nah, 2 ini yang akan bertarung di putaran keempat. Siapa tahu Indonesia ada di situ untuk ikut bertanding merebutkan 2 jatah sisa. Bahkan Asia akan bisa mendapatkan 1 untuk playoff nantinya menghadapi dengan Amerika Selatan sehingga Asia bisa tersedia kalau lolos 9 bahkan Asia untuk Piala Dunia 2026. Semoga ya. Jadi kita kembali dengan pemain diaspora kita Kevin Dix ini bermain di FC Copenhagen di Liga Denmark dan dia yang pertama akan diupayakan. Dikebut langsung sehingga semua berjalan dengan baik, diharapkan akan sampai di DPR RI, Komisi 3, Komisi 10 akan bergerak cepat, kemudian di sidang paripurna esok harinya dan di awal November itu diperkirakan sudah ambil sumpah. Kalau sudah diambil sumpah, nah tinggal ahli federasi itu kan pengalaman kemarin cepat sekali dengan Mads Hilgers dan juga Eliano Reinders. Nah, kebetulan Pak Menteri Hukum masih dijabat oleh Pak Supratman Andi Adgas. Jadi saya yakin bahwa ini cepat karena beliaulah kemarin yang memproses cepat ya pengurusan untuk pengambilan sumpah warga negara Indonesia bagi Mads Hilgers dan juga dengan Eliano Reinders. Ya, sampai harus ke Belgia sana. Dia mengirim orang sana, ya wakil dari Kemenkumham untuk cepat agar mereka bisa bermain dalam 2 pertandingan melawan Bahrain dan melawan Cina. Nah, itu terbukti. Nah, saya rasa dengan dia masih dipertahankan oleh Pak Prabowo untuk menjadi menteri lagi walaupun itu sudah dipisah. Ya Menteri HAM tadi yang saya bilang hak asasi manusia Pak Julius Pigai dan ini masih ranah hukum ada di Pak Supratman. Saya pikir ini akan cepat. Ya, akan sangat cepat untuk bisa langsung kita doakan bersama ya
teman-teman, masyarakat sepak bola Indonesia, mari kita berdoa biar Kevin Dix ini cepat. Mungkin di November ini akan ada lagi yang akan datang, ya. Tapi kan masih riskan. Ya, siapapun yang datang. Kabar terakhir mengatakan bahwa Jairo Redewald lagi OTW, ya. Sebelum jabat tangan dengan Pak Ketua, ya itu nanti aja. Oke, kita positif aja berpikir semoga itu bisa datang. Yang mau Mauro Sistra, ya. Tapi kan belum tentu tersedia. Kalau datang di November, tersedia untuk bisa bermain melawan Jepang. Kevin Dix aja sudah datang, sudah masuk ke 2 minggu saat ini, nanti itu baru mau diurus sekarang. Karena kan ada transisi perpindahan pemerintah ini dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo. Sehingga sekarang ketika dilantik kemarin itu masih mungkin bersih-bersih di pihak kementerian, tapi hari ini itu sudah paling lambat mungkin kalau paling lambat ya, itu besok itu dikirim. Tapi info terakhir hari ini akan cepat dikebut oleh Pak Dito sebagai Menpora, biar ini beliau mau cepat, ya. Karena di akhir ini sudah masuk ke DPR RI, nah semua sekarang sudah baru, ya, anggota DPR RI, nah itu akan membahas lagi cepat. Dan saya pikir kalau sudah DPR RI akhir bulan ini itu cepat untuk dibahas, sudah mereka agendakan, ya, Pak Prabowo akan mendukung penuh, akan menyurat, ya, untuk segera, ya, diproses untuk Kevin Dix ini dan dibicarakan di Komisi 3 dan Komisi 10 itu akan cepat. Itu kan prosesnya 1 hari, ya, misalnya siangnya mungkin di Komisi 3, ya sorenya sudah langsung di Komisi 10, ya besok paginya sidang paripurna ketok untuk Kevin Dix, sehingga dia langsung diambil sumpah. Setelah diambil sumpah di awal November, ya mungkin akan diurus lagi untuk alih federasi. Karena sebelum habis sumpah kan Kepres akan turun. Nah, setelah DPR menyetujui masuk, Kepres turun, dan Kepres itu mungkin hanya 1 hari lah. Akan satset, itu akan sama seperti kemarin dengan Mes Hilgers dan Eliano. Jadi itu yang menjadi harapan bagi kita semua, teman-teman, dengan bergerak mulai pada hari ini. Itu surat-surat berkas sudah dicek semua oleh pihak Kemenpora setelah PSSI menyetornya itu, dan sekarang nanti mulai besok itu sudah sampai, sudah diperiksa lagi oleh Kemenkumham. Mungkin hanya 1-2 hari, ya bisa ini, siapa tahu, ya ini akan cepat. Minggu ini juga sudah dilemparkan, atau minggu depan paling tidak, di hari Senin depan sudah masuk ke DPR RI, ya, dibahas di sana untuk diagendakan pembahasan ini, ya. Karena pertandingan melawan Jepang itu masih di tanggal 15, saya pikir semoga di tanggal 10 sudah selesai, semua termasuk alih federasi sudah selesai, sehingga sudah aman lah. Nah, setelah pengambilan sumpah itu sudah bagi seorang Kevin Dix, ya. Tapi semoga dengan cepatnya juga akan nanti menuju ke sini Jairo, mungkin yang kabar-kabar itu bisa aja tersedia dia akan bareng dengan Kevin Dix. Tapi saya pikir karena Kevin Dix yang baru, Kevin Dix yang akan dimajukan dulu, satu-satu dulu. Ya, banyak yang berharap kalau boleh sama-sama aja. Misalnya Mauro Sistra datang atau Jairo datang, bisa ini langsung sama-sama. Ya bisa aja kalau mereka dalam akhir bulan ini atau minggu ini bisa tiba, itu bisa diproses bersamaan dan diajukan, ya. Karena ini kan harus perlu tahap demi tahap untuk pengurusan ini. Ya, itu teman-teman. Ya, karena kita tahu bersama Kevin Dix sangat diperlukan, walaupun pemain belakang sudah sangat bagus. Tapi saya pikir kehadiran dia itu penting sekali, apalagi melawan Jepang. Dan Jepang punya pemain-pemain yang oke, dengan Minamino, ada Kaoru Mitoma yang bermain di Brighton, ya, ada Ueda sana, ada Wataru Endo, kapten dari Jepang, pemain yang sangat baik. Jadi memang ini pemain-pemain yang oke, ya. Takefusa Kubo juga pemain yang oke. Jadi memang kehadiran dari Kevin Dix sangat penting untuk membenting pertahanan kita akan semakin kokoh, semakin kuat. Tentunya kalau butuhkan dia bermain di bek kanan, memang dia spesialis juga bermain di bek kanan. Akan lebih bagus bermain di 3-4-3, ya ala STY tentunya. Asal STY tidak banyak bereksperimen lagi, tidak banyak coba-coba, harus langsung melepas pemain-pemain yang terbaik. Kevin Dix kalau sudah oke semua, dia di kanan, aman. Ya, dengan Mes Hilgers, mungkin dengan Justin Hutton dan Jai bermain di belakang, Verdong di kiri. Ini saya hanya bicara di pemain belakang, saya nggak bicara ke depan, ya. Jadi kita punya lini pertahanan yang baik, yang oke, ya. Oke, sampai di sini teman-teman semua, ya. Dengan saya Bung Ropan, sambil kita menunggu, mungkin siapa tahu sebentar sore ada info terbaru lagi, ya, yang saya dengar juga tadi. Nanti Bung Ropan nanti aja lah itu, ya. Jadi buat teman-teman ini hanya sedikit aja untuk buat teman-teman sedikit, nanti siapa tahu lah itu kalau ada, ya, kita akan mengupload cepat buat teman-teman semua. Ciao.